Shalom semuanya, saudara kasih, teman-temanku semua yang dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan imani bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara kasih, seharusnya kita berjumpa, bersua untuk ibadah onset. Karena sesuatu hal, karena keadaan tidak menentu ini, saudaraku, dan tidak ada kepastian, keadaan yang tidak mendukung, dan juga keadaan kesehatan saya juga agak terganggu. Jadi semua bukan karena kebetulan, semua ada rencana Tuhan, saudara kasih. Terima kasih Pak Sony, Gembala Sidang, Ibu Gembala di Sidang Jemaat yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk share kembali firman Tuhan. Selama pandemi virus, banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita, di dalam tatanan hidup kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita ibadah, bahkan di dalam penampilan kita, saudaraku. Semua berubah. Semua pakai masker, saudaraku, sepertinya kita di dunia lain. Meskipun terpisah secara batani, secara fisik kita tidak ketemu, kita jauh di mata, saudaraku, tetapi tidak jauh di hati. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 katakan, amin. Katakan bersama tema kita yang diberikan oleh gereja, meraih juara. Korintus 9 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tetapi orang-orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku yang menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Saudara kasih, kehidupan orang percaya itu Paulus menggunakan metafora atletik di dalam pertandingan. Seorang atlet berupaya semaksimal mungkin selaku dia mengeluarkan kemampuannya di dalam bertanding supaya menjadi juara. Bukan upaya yang setengah hati dilakukan, saudaraku. Bicara juara itu bicara kemenangan. Juara adalah pemenang, memiliki mental tidak pernah menyerah sebelum selesai. Juara orang yang gagah berani, orang yang pandai. Untuk meraih juara harus memiliki semangat petarung, saudaraku. Tidak mudah untuk menyerah. Apapun masalah pergumulan kita, itu harus kita hadapi. Amin. Dunia ini adalah lapangan arena untuk kita berlomba sampai kita menutup mata. Orang percaya, saudaraku, setiap hari berlomba untuk meraih juara. Orang yang hidup bijak dalam segala hal yang akan meraih kemenangan demi kemenangan, meraih juara di dalam hidupnya. Orang Kristen tidak bertanding untuk memenangkan keselamatan, saudaraku. Tetapi karena ia telah mengalami keselamatan itu. Untuk meraih juara, harus ikut perlombaan dan harus tahu siapa lawan kita. Lawan kita, saudaraku, adalah yang pertama diri kita sendiri, yaitu nafsu kedagingan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita, saudaraku, yang berperan untuk menentukan menang atau kalah terhadap hawa nafsu atau kedagingan kita. Kegagalan orang jatuh di dalam dosa, saudaraku, mengikuti hawa nafsu itu bukan datang dari godaannya, tapi dari kebodohannya. Jadi sebesar apapun kekuatan bentuk godaan itu, jika kita berkata tidak, saudaraku, tidak akan terjadi. Kita berkata tidak, artinya kita menolak. Tidak memberi kesempatan sedikit pun.
Kita harus menghindar, kita menjauh, bukan kita menantang, saudaraku. Bahasa sederhana tuh, jangan beri hati. Godaan itu tidak mempan dengan doa, dengan puasa, atau kita baca hafal komat kamit dengan ayat firman Tuhan. Ya, untuk cari aman, saudaraku, melangkah dengan kaki 1000, saudaraku. Kita lari menjauh. Waktu Yusuf dibujuk, rayu, saudaraku, untuk berdosa, Yusuf sekulari, bukan berdiam. Yang kedua, saudaraku, lawan kita adalah setan atau penguasa-penguasa di udara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mau ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara kasih, setan tidak berdiam diri sampai dunia ini berakhir untuk menjatuhkan iman kita, untuk melemahkan daya juang kita, untuk menjadi juara. Setan adalah pengganggu supaya kita kehilangan konsentrasi, saudaraku, untuk meraih juara, untuk meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Berbagai cara suku dilakukan iblis, dari yang kejam-kejam, yang menakutkan, yang jahat, saudaraku, sampai yang lemah lembut, yang baik-baik kelihatannya. Melalui yang jahat, yang kejam, saudaraku, yang menakutkan, ya, seperti para murid dianiaya, dipenjara, dibunuh. Nah, hal seperti ini bisa membuat orang, saudaraku, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Yang menjadi takut, membuat orang menjadi lemah, mental juaranya, saudaraku, langsung jatuh, saudaraku. Nah, melalui penderitaan, kedukaan, saudaraku, yang mendalam, Ayub mengalami itu. Setan, saudaraku, berharap Ayub menjadi lemah. Istri Ayub mendorong, saudaraku, untuk mempengaruhi Ayub. Kadangkala ada orang-orang ya di sekitar kita, saudaraku, yang mempengaruhi mental kita untuk juara atau tidak, untuk menyerah atau bertahan, saudaraku. Iblis melalui yang lemah lembut, yang sukacita. Ya, Daud, Yusuf, saudaraku, melalui perempuan. Yudas Iskariot melalui uang. Hawa dan Adam melalui kekuasaan. Kalau mereka makan buah pengetahuan itu, dikatakan bahwa mereka seperti Allah yang berkuasa, saudaraku. Yesus pun, saudaraku, dicobai melalui kesenangan dunia dan kekuasaan. Hari ini kita melihat, saudaraku, ciri-ciri mental juara. Yang pertama, kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Kita harus menyalibkan kedagingan kita, saudaraku. Jujur, ya tidak enak menyalibkan daging, seolah kebebasan kita terbelenggu. Kemerdekaan kita seolah-olah dirampas, saudaraku. Hanya berpikir seperti Kristuslah kita dapat melakukan itu. Dengan memperlengkapi pikiran kita seperti pikiran Kristuslah, saudaraku, kita dapat mengerti bahwa dosa itu adalah maut, kematian kekal. Dosa hanya kesenangan sesaat, saudaraku, menderita kekal. Menyalibkan daging, sakit sesaat, itu membawa sukacita kekal. Amin. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, saudaraku. Jadi kita miliki pikiran seperti pikiran Kristus. Yang kedua, saudaraku, kita harus bijak menggunakan waktu yang ada. Semua, saudaraku, diberi waktu, diberi kesempatan yang sama, saudaraku, dengan durasi jangka waktu yang berbeda. Dari anak-anak sampai tua. Kita tidak tahu ya berapa lama kesempatan untuk kita ada di dunia ini, saudaraku. Untuk ikut bertanding di dalam hidup. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, umur manusia itu 70-80 tahun, saudaraku. Lebih dari itu kebanggaannya hanya menderita. Kalau ada di atas 70-80 tahun, meskipun sehat lincah, pasti ada yang lemah, saudaraku, di dalam tubuhnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu sudah hukum Tuhan.
Kalau ada lebih 70 tahun, itu suatu anugerah, saudaraku. Waktu kesempatan yang kita miliki adalah peluang yang sangat berharga. Waktu berjalan terus, kesempatan juga berlalu. Kita tidak bisa mengembalikan, saudaraku, waktu yang lewat. Itu hanya jadi sejarah atau hanya suatu pengalaman. Waktu kesempatan yang diberikan Tuhan, saudaraku, kita bebas perlakukan untuk apa? Ada yang menyikapinya, saudaraku, dengan santai atau dengan sikap mentalitas juara, semangat ya, untuk menjadi juara. Ya, seperti perumpamaan gadis yang bijak dan bodoh. Ya, mereka yang bijak menggunakan waktu, saudaraku, dengan sebaik mungkin. Yang bodoh santai-santai, saudaraku. Kalau disederhanakan, ya kita berlomba atau tidak, saudaraku, memiliki mental juara atau tidak, kesempatan yang ada itu akan berakhir. Jatah untuk kita itu ada batasnya, saudaraku. Bahasa kerennya, ada regenerasi. Anak-anak sudah harus diajarkan untuk meraih juara di dalam hidup mereka, di dalam dunia mereka. Nantinya kelak masa muda mereka menjadi teladan seperti Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, saudaraku. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, saudaraku, dikatakan yaitu pribadi memiliki mental juara, saudaraku, meskipun sudah banyak jumlah umurnya, sudah tua, saudaraku, meskipun secara fisik dia lemah, tapi masih berbuah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan. Hidup di dunia ini, saudaraku, meskipun ujungnya pasti mati, seolah-olah sia-sia. Kita harus berjuang untuk meraih juara. Hidup berkemenangan, saudaraku. Semakin banyak umur, kita semakin tua itu semakin sedikit kesempatan. Umur sedikit, masih muda, masih banyak kesempatan. Itu teori dunia, saudaraku. Teori Tuhan, kesempatan itu hanya hari ini. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, jika hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Setiap hari, saudaraku, kita harus bijak menghitung hari-hari kita. Hidup kita ini seperti uap, kata Alkitab. Ya, jangan berpikir, nanti saja masih ada waktu. Mental juara, saudaraku, tidak menunda waktu. Amin. Waktu tidak menunggu kita jadi juara. Kita yang menggunakan waktu untuk jadi juara. Jangan berpikir, masih muda, masih ada waktu. Nanti saja, tunggu tua baru bertaubat. Ya, kalau sampai tua, saudaraku. Kalau tidak, itu menjadi pertanyaannya. Waktu kesempatan kita bukan kita yang atur. Ya. Tinggalkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menghabiskan waktu dengan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk melakukan perbuatan dosa. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 4 katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenangan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Yang ketiga, saudaraku, mental juara mempertanggungjawabkan kesempatan waktu yang diberikan Tuhan. Bertanggung jawab atas kesempatan yang Tuhan berikan, saudaraku. Kita diberi kepercayaan untuk mengatur, menggunakan waktu kesempatan itu. Kesempatan kehidupan ini, saudaraku, jangan hanya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa ada goalnya, tanpa ada sasarannya, saudaraku. Atau kita tidak berbuat apa-apa. Seorang mental juara, ia tidak merusak kesempatan. Waktu yang indah dari Tuhan untuk mencapai goal, untuk mencapai sasarannya di dalam perlombaan. Jelas, saudaraku, sasaran goal bukan soal dunia. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah, saudaraku, sasaran goalnya, saudaraku. Nama Tuhan dimuliakan.
Nah, ia sangat menghargai waktu, kesempatan itu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita jangan berpikir waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki ini berlalu begitu saja. Di dunia berlalu begitu saja. Tapi nanti saudaraku akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 5 dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, saudara yang kasih, ada 3 kemenangan saudaraku yang harus kita raih. Yang pertama, kita harus berkemenangan atas beban pergumulan, godaan, dan dosa. Kita bertaubat kembali kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Meraih juara, meraih kemenangan, saudaraku, kita harus menanggalkan semua beban. Beban di dalam hidup itu adalah pergumulan, penderitaan. Bisa masalah ekonomi, masalah kesehatan kita, masalah keluarga, ya, ada rasa kekecewaan, ya, mungkin ada kedukaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu ada suatu beban yang tanpa kita sadari. Memang kita tidak bisa terhindar ya dari masalah pergumulan, masalah hidup. Tapi kita harus tahu kalau kita diamkan itu menjadi beban yang menekan hidup kita. Dan saudaraku juga ada beban dosa. Nah, selama hidup sekali lagi saudaraku pasti ada pergumulan. Pasti ada masalah hidup. Kita tidak bisa menghindar. Tapi kita dapat saudaraku menghadapinya bersama Tuhan. Menjadi sesuatu yang tidak menjadi beban yang berkepanjangan. Nah, memang tidak mudah, penuh air mata. Ya, Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Itu janji Tuhan, saudaraku. Beban hidup yang terbesar, saudaraku, adalah masalah dosa. Bukan masalah pergumulan hidup atau pergumulan yang kita alami setiap hari. Pergumulan adalah hal yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, saudaraku, ketika kita percaya, kita berharap kepada Tuhan, beban pergumulan hidup itu akan menjadi lega ketika kita datang kepada Tuhan. Dosa adalah penghambat untuk kita meraih juara. Dosa yang menghambat kecepatan kita, saudaraku. Yang menghalangi pandangan kita. Yang menghalangi fokus kita, hati kita kepada Yesus, saudaraku. Dosa dalam bahasa aslinya artinya meleset keluar dari sasaran. Dapat dikatakan suatu kegagalan. Dosa untuk menggagalkan kita. Tapi doa untuk kemenangan kita. Tenggelamlah dalam doa, bukan di dalam dosa. Ya, sehat rohani kita itu mempengaruhi tubuh jasmani kita. Orang yang sehat rohani cukup pasti tertib hidupnya di dalam jasmani. Roma 8 ayat 13-14 dikatakan, saudaraku, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita harus berkemenangan untuk hidup menjadi berkat, menjadi terang. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, saat kita mampu untuk memberkati orang lain, saudaraku, meskipun kita adalah orang yang aktif ibadah, aktif melayani, tidak melakukannya, tidak menjadi berkat,
saya dan saudara adalah orang yang gagal di mata Tuhan. Kita belum menang karena kita belum melepaskan saudaraku keegoisan kita. Kita sulit untuk mengampuni misalnya, atau kita sulit untuk berbagi saudaraku, meskipun kita adalah orang yang rajin ibadah berdoa. Kita belum dikatakan sebagai seorang pemenang. Tuhan saudaraku memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan itu untuk menjadi berkat, menjadi terang dan garam melalui hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kita banyak orang mengalami keselamatan dari sorga. Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku, tidak berhenti sampai kita masuk sorga. Sorga bukan milik kita seorang, sorga adalah milik banyak orang. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Kita diberkati untuk memberkati, diselamatkan untuk menyelamatkan. Yang ketiga, saudaraku, kita harus berkemenangan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Semua orang suku berusaha untuk hidup sehat, yang mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Yang tubuhnya sudah agak-agak besar, berusaha suku dikecilkan, diet biar proporsional, langsing, biar sehat. Tidak salah dengan itu semua, saudaraku. Itu semua hanya sementara. Jangan stres. Kalau udah gemuk, sudah diet, tidak kurus juga, saudaraku. Kaya, miskin, kurus, gemuk, pasti jadi tengkorak. Harta yang kita kumpulkan pun suku tidak dibawa mati. Yang kita perjuangkan meraih juara hidup berkemenangan bukan soal tubuh jasmani kita. Miliki harta sebanyak mungkin, bukan itu, saudaraku. Namun di dalam iman kita, tubuh batinia kita, kehidupan rohani kita. Dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan tempat kita ini, saudaraku, bukan di dunia. Tempat kita ini di sorga. Semua rindu kedatangan Kristus yang menyelamatkan kita. Tubuh kita yang lemah ini, saudaraku, dan dapat hancur ini, akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya Kristus yang penuh kemuliaan. Bukan berarti kita tidak peduli lagi dengan kesehatan kita, dengan tubuh jasmani kita. Dan berpikir ujungnya juga tua, pasti mati, yang penting masuk surga. Bukan seperti itu, saudaraku. Tuhan memberi kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan tubuh jasmani kita suku memang akan menjadi lemah. Namun tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Artinya kita harus menghargai pemberian tubuh kita dalam keadaan apapun. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mental juara, saudaraku, dia bertanggung jawab atas tubuh jasmaninya. Dia tidak mengabaikan rohaninya. Kehidupan rohani jasmani kita penting untuk diperhatikan. Supaya apa? Kita tidak menyerupai pola pikir dunia. Untuk menang hidup kekal bersama Bapa di sorga, saudaraku, jangan merendahkan kasih karunia Tuhan. Tanpa ada kasih karunia Tuhan, semua manusia itu tidak berkenan. Kekuatan amal ibadah kita tidak bisa membuat kita sempurna di hadapan Tuhan, saudaraku. Kematian Kristus di kayu saliblah yang menyempurnakan kita. Dosa kita tidak bisa disucikan dengan apapun, saudaraku, hanya dengan darah Kristus di kayu salib. Karena kasih karunia kita disempurnakan dan diselamatkan. Kita harus bertanggung jawab, saudaraku, atas kasih karunia yang kita terima sebagai rasa ucapan syukur kita. Hidup harus seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu menghargai kasih karunia Tuhan. Selalu menghargai dan menggunakan waktu itu, saudaraku. Selalu siap sedia. Dia menyediakan minyak.
Dia menunggu mempelai datang. Selalu memperhatikan hidupnya suku untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukan santai-santai seperti 5 gadis yang bodoh, yang menganggap remeh. Nanti Bapak Ibu dapat baca dan renungkan kembali ya di dalam Matius 25 ayat 1-13. Hari ini kita juga dapat melihat langkah praktis untuk meraih juara berkemenangan di dalam pergumulan, di dalam dosa. Jadi saksi Tuhan, menjadi berkat saudaraku, dan hidup kekal. Kita harus menang di dalam iman. Yang pertama saudaraku, kita harus memiliki komitmen. Komitmen menjadikan kita taat, menjadi kita disiplin. Setiap perlombaan saudaraku pasti orang berusaha untuk menyelesaikannya sampai garis finish. Urusan juara atau tidak saudaraku ada urusan belakangan. Yang penting ada semangat, ada mental untuk sampai garis finish. Meskipun tidak juara, saudaraku, adalah suatu kemenangan dapat menyelesaikan perlombaan itu. Untuk meraih juara, kita harus ada tindakan, harus ada kerja keras, tidak mudah menyerah, harus latihan terus, memiliki komitmen itu. Di dalam dunia sekuler, orang berkomitmen. Dia taat, dia disiplin, pasti dia berhasil. Misalnya, di dalam bekerja, tidak kaya pun dia tidak kekurangan. Orang yang disiplin, taat akan firman Tuhan, dia pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, saudaraku, kita harus tekun. Terjemahan bahasa aslinya dikatakan dengan kesabaran dan ketabahan untuk meraih juara. Jadi ada tindakan iman untuk maju terus. Komitmen untuk meraih juara. Hidup berkemenangan itu saudaraku berproses. Jatuh bangun ada hal yang biasa. Sering jatuh bangun bukan hal yang biasa. Tapi kelalaian, tidak belajar dari pengalaman. Yang kedua, saudaraku, kita tidak boleh melihat ke belakang. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Banyak orang gagal sebab tidak mengalami kemenangan dan tidak menjadi juara karena selalu melihat ke belakang, saudaraku. Melihat masa lalu, mungkin melihat dosa yang pernah dilakukan. Akhirnya dipakai iblis, saudaraku, untuk memprovokasi pikiran kita. Diprovokasi dengan kata-kata, oh kamu tidak layak, kamu adalah orang yang berdosa, kamu adalah orang yang sudah rusak, dan lain sebagainya, saudaraku. Sehingga apa? Kita tidak percaya diri, kita merasa tertuduh terus, saudaraku. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita tidak memiliki mental untuk bangkit juara dan menjadi pemenang. Kita harus melangkah terus, saudaraku. Jangan berhenti dan jangan melihat ke belakang seperti Paulus katakan. Yang ketiga, saudaraku, untuk menang itu kita harus bersama Yesus. Itu tidak bisa dihindari lagi karena Yesuslah sumber kekuatan kita yang menolong kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus akui, saudaraku, kekuatan kita terbatas. Kita adalah manusia yang lemah, sangat-sangat lemah. Bukan manusia Superman, saudaraku. Manusia itu supermi. Kalau jatuh diremes langsung hancur. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita.
Bersama Tuhan adalah kunci utama yang memampukan kita untuk terus bertahan meraih juara kemenangan demi kemenangan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yesus sudah memberi jalan dan sudah menjadi teladan untuk kita meraih juara. Hidup berkemenangan. Yesus telah meraih kemenangan lewat penderitaan karena dosa kita. Finish kemenangannya suku di kayu salib. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang suku bukan karena kita hebat, tapi semua karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Kita pun saudaraku harus mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita membangun saudaraku keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka hatinya untuk intim dengan kita. Tapi kita harus memiliki respon saudaraku untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Orang yang mengalami kemenangan mental juara saudaraku. Karena apa? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, jaga iman, jaga imun, tetap prokes, sehat jasmani, sehat rohani. Jangan lupa saudaraku, Tuhan Yesus sedang menunggu kita di sorga. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara kasih, raih kemenangan dan menjadi juara dalam pergumulan, dalam godaan iman kita, hidup kekal bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pada hari ini menguatkan kami, menegurkan kami, bagaimana kami harus menjadi seorang juara, meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami mungkin tidak kuat Tuhan. Kami tidak kuat. Kami akui itu kami adalah orang yang lemah. Kami perlu Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan biar Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami itu menjadi suatu penghiburan di dalam kehidupan kami untuk berjalan melangkah meraih kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidup kami, dalam masalah kami, dalam godaan, dalam dosa, dan hidup berkemenangan untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk teman-teman kami, apapun pergumulan masalah hidup mereka Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka. Jika ada hal yang tidak berkenan Tuhan, kiranya ampuni dan beri sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kehidupan rohani mereka yang suam-suam kiranya Tuhan bangkitkan, biar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami selanjutnya. Ya, kiranya Tuhan menghendaki biar kami dapat kembali ibadah onset Tuhan. Kiranya Kau campur tangan di dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini. Kami percaya ada berkat dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.